Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dari Kemusu. Anjir, Pak Basri dari Kemusu. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, di tetangga kampung kami ada seorang remaja putra maupun putri terjadi kecelakaan. Apa yang sakit kok kecelakaan? Kecelakaan ini Pak. Oh ya. Lalu sudah hamil sekian bulan, anak itu masih pelajar. Tapi diundangkan oleh tokoh agama itu diucapkan siri. Nantinya mungkin bulan depan mau diresmikan, dipanggilkan seorang naib yang resmi dari pemerintah, maksudnya sah dari pemerintah maupun agama. Yang ingin saya tanyakan, kalau anak itu sudah hamil, diijabkan seorang petugas dari kantor KUA, menurut tuntunan, apakah naib itu kalau mengijabkan termasuk dosa atau tidak? Naibnya jenengan toh ini? Bukan Pak. Yang kedua Pak, kemarin itu waktu hari raya kurban itu saya termasuk mengingatkan ada rombongan memotong sapi. Sapi kiriman itu langsung diturunkan gitu aja. Ternyata kaki sapi itu pincang Pak, agak melepuh gitu. Terus saya bisik-bisik pada teman itu, ini kalau untuk korban itu enggak sah, caranya enggak memenuhi syarat pincang. Di samping itu ngiler terus gitu Pak. Apakah korban itu sah atau tidak? Atas jawaban Bapak Ustadz saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu jadi untuk korban sapinya tadi, jadi dibelah. Jadi Pak. Nah, sudah jadi, no, itu pincangnya sudah pincang cetok. Masuk kriteria tidak kalau pincangnya seperti itu cetok? Nah, ya maksudnya sah atau tidak gitu. Dan untuk lain kali kalau ada kejadian seperti itu kan harusnya dikatakan ini nggak sah gitu yang iya, kalau tidak memenuhi kriteria korban, kalau memang itu disembelih, maka itu menjadi sembelian biasa, bukan korban, karena pincangnya nyata, maka tidak sah untuk korban. Nah, kalau ternyata ya tetap disembelih, maka itu menjadi sembelian biasa. Kemudian yang pertama, sepasang muda-mudi kecelakaan, artinya zina, gitu saja, zina. Oh, tidak kecelakaan. Iya. Sudah terang-terangan saja zina. Nah. Loh, bahasa Quran kan begitu. Bahasa hadis juga begitu, zina. Enggak ada bahasa Quran kecelakaan. Adanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu bahasa Al-Qur'an. Di situ tidak diterangkan pemudi yang kecelakaan, pemuda yang kecelakaan maka cambuklah, tidak ada di situ. Maka zina sudah. Pemuda-pemudi zina akhirnya hamil. Mesti senantiasa yang dipertanyakan pertama nikahnya sah atau tidak. Kalau negeri kita ini menganut hukum Islam, pemuda-pemudi tadi sudah dicambuk 100 kali di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman, itu sebagai tebusan dosanya. Kalau dia sudah pernah menikah, kemudian zina, kalau negeri kita menganut hukum Islam, apa? Rajam, lempari batu sampai meninggal. Itu sebagai tebusan dosanya. Namun negeri kita tidak menganut hukum Islam. Kalau dikatakan
Bagaimana tuntunannya? Apakah ada tuntunan dalam Islam? Pemuda dan pemudi zina kemudian hamil dinikahkan. Tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang ada diasingkan 1 tahun kemudian dicambuk kalau itu belum pernah nikah. Atau dirajam, itu kalau menurut Islam. Karena negeri kita tidak menganut hukum Islam, maka yang ada sekarang dinikahkan. Kan penak hukumannya. Misalkan sekarang hubungan laki dan perempuan tidak mendapat izin dari orang tua. Akhirnya wis yo kumpul kebo zina wae engko ganti grebek masyarakat engko nak dinikahke. Kalau dinikahkan nanti nak orang tua kita setuju. Tidak ada pilihan lain bagi orang tua. Karena hukumannya terlalu enak. Kepenaan. Kalau ditanyakan tuntunan Islam tidak ada. Zina kemudian dinikahkan itu tidak ada. Namun demikian, negeri kita tidak menerapkan hukum Islam. Untuk memutus perzinahan itu ikhtiarnya secara istihadi dinikahkan pasangan itu, pasangan zina itu. Yo pas no. Ya, laki-laki pezina dapat perempuan pezina. Lah naibnya dosa apa tidak? Tidak, naibnya hanya menikahkan. Nah, maka secara istihadi ada ulama yang mengatakan nikahnya tetap tidak sah sebelum perempuan tadi melahirkan. Ada ulama pendapat kedua mengatakan nikahnya sah selama yang menikahi laki-laki yang menghamili. Kalau yang menikahi laki-laki yang bukan yang menghamili, maka nikahnya tidak sah. Lah tinggal yang menikahi tadi laki-laki yang menghamili apa tidak? Kalau yang menikahi laki-laki yang menghamili berpegang pada pendapat para ulama tadi, yang menikahi yang menghamili maka nikahnya sah. Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, nikahnya tidak sah. Lah kita pilih yang mana? Pilih tidak zina. Hamil itu nanti sesudah akdun nikah, sesudah ijab qabul. Maka jaga putra-putri kita dengan baik. Belum lagi kalau nanti anaknya perempuan. Ketika mau nikah anaknya, bapak biologisnya tidak sah jadi wali nikah. Wali nikahnya harus wali hakim. Di samping itu, al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Anak itu dinisbatkan, dinasabkan kepada bapaknya yang sah secara agama. Sedangkan laki-laki pezina ditinggalkan. Sehingga anak yang lahir ini dia tidak punya bapak secara syariat. Meski secara biologis dia yang menghamili ibunya. Namun anak ini tidak punya bapak secara syariat. Sehingga hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Kejam toh zina itu. Polae wong loro. Namun sampai memutus hubungan nasab. Membuat malu keluarga. Jadi rentetannya kemana-mana.
penake ra sepiro. Paling berapa lama ta? Enaknya nggak seberapa, dilaknat oleh Allah. Kalau Allah sudah melaknat, maka semua makhluk juga akan melaknat. Kalau tidak bertobat dengan taubatan nasuha, karena negeri kita tidak diterapkan hukum Islam, berarti dosa zinanya belum terhapus kalau dia tidak bertobat dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu yang bagaimana? Menghentikan perbuatan terkutuk, perbuatan keji itu selama-lamanya, tidak pernah diulangi lagi. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya itu saja. Ikuti dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin sampai ajal menjemput dirinya. Itu taubatan nasuha. Dengan demikian ada harapan timbangan kebaikan di hadapan Allah nanti lebih berat daripada timbangan buruknya. Maka ikuti tata cara tobat yang benar sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu. Ikuti tata cara tobat yang benar. Tata cara tobat yang benar itu dikatakan tobatan nasuha kalau kita mengikuti petunjuk Allah bagaimana cara tobat yang benar. Az-Zumar 53, 56. Ikuti dengan penuh keikhlasan. Betul-betul penyesal, dengan penuh penyesalan telah melakukan satu perbuatan dosa besar. Mohon ampun betul pada Allah. Lebih dekat lagi kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau yang ditanyakan apakah Pak Naib menikahkan tadi juga berdosa, insya Allah Pak Naib tidak berdosa. Kalau Pak Naib tahu yang menikahi adalah pria yang menghamili. Kalau Pak Naibnya tahu yang menikahi laki-laki yang bukan yang menghamili, Pak Naibnya tahu tapi tetap ngeyel menikahkan, maka Pak Naibnya berdosa.